And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eva Fauzia. Saya Sri Mulyanti. Saya Ridil Abdul Fajar. Saya Randi Santosa. Kami sekelompok ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami seputar public relation. Mata kuliah dasar-dasar humas. Selamat menyaksikan video yang kami persembahkan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu untuk bersifat komersial maupun non-komersial, sektor publik, pemerintahan, maupun privat pihak swasta. Berdasarkan definisi ini, kita dengan menyadari bahwa pengertian public relation itu jauh lebih luas daripada definisi perikanan atau pemasaran, dan keberadaannya pun jauh lebih awal, seperti halnya di banyak negara berkembang di mana pemerintahannya merupakan pihak utama yang mengambil berbagai inisiatif dalam mempengaruhi perusahaan sosial. Teknik-teknik public relation juga ditetapkan oleh pemerintahan negara-negara. Media teknik public relation. Media dan teknik public relation sangat bervariasi. Salah satunya contoh adalah para jurnalis, sedangkan penyelenggaraan acara resepsi sebagai tekniknya. Bila kita membandingkan media public relation dan media iklan akan muncul 5 hal yang menarik sebagai berikut. Yang pertama ada kampanye perikanan dan kampanye public relation sama-sama bisa menggunakan berbagai macam media. Sebagai contoh, yaitu iklan bisa saja ditempatkan di majalah mingguan yang penuh warna atau di selebaran. Biasanya pengenalan materi public relation juga mungkin dilakukan melalui artikel virtual atau kampanye iklan. Dapat difokuskan pada koran harian nasional yang terkenal. Pada saat yang sama, kampanye politik Indonesia juga menggunakan koran sore regional yang tidak memuat iklan perusahaan sehingga mencukupkannya dapat lebih tersebar. Yang kedua, ada pada praktisi public relation berhubungan dengan para editor, jurnalis, serta para TV dan radio. Sedangkan praktisi perikanan lebih banyak berhubungan dengan para manajer ikan dari berbagai perusahaan atau petugas iklan di media massa seperti radio, koran, televisi, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga ada iklan sifatnya jauh lebih komersial dibandingkan dengan public relation. Setiap kolom surat kabar atau waktu siaran bagi iklan di radio harus dibayar, sedangkan kolom dan waktu siar untuk artikel public relation terkadang tidak harus dibayar. Pemuatan atau penyiaran suatu materi public relation tidak bisa disamakan dengan iklan gratis dan nilainya tidak bisa dihitung begitu saja dengan satuan uang. Yang keempat, kampanye periklanan biasanya terbatas pada media-media yang bisa diharapkan akan membuahkan hasil maksimal dan biaya serendah-rendahnya. Tersedia berbagai sumber untuk memperoleh data statistik guna mengukur besar atau kecilnya kompetensi pasar khayalan konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi public relation. 1. Citra perusahaan. Citra perusahaan adalah suatu organisasi atau lembaga secara keseluruhan. Jadi bukan sekadar citra atas produk dan pelayanannya.
Citra perusahaan terbentuk dari banyak hal, seperti sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dari stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, dan komitmen mengadakan riset. Suatu citra perusahaan positif jelas menunjang usaha PR keuangan. Sebagai contoh, suatu badan usaha memiliki citra perusahaan positif pasti lebih mudah menjual sahamnya. Perencanaan program public relation. Pada praktiknya, PR membutuhkan perencanaan yang disusun secara baik dan tepat. Jeff King tahun 2004 mengatakan bahwa PR merupakan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu internal perusahaan maupun yang standar perusahaan. Titik dalam merencanakan strategi komunikasi public relation yang paling besar dalam mendasar mengenai publik, mengenai keterkaitan terhadap perusahaan atau organisasi atau stakeholder, baik itu berposisi pada internal maupun eksternal. Berikut ini beberapa alasan mengapa perlu dilakukan perencanaan PR. 1. Untuk menetapkan target-target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segala pasir yang diperoleh. 2. Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. 3. Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jenis program atau kegiatan, waktu yang dibutuhkan. Dan 4. Untuk menentukan kesiapan dan kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, titik-titik dukungan dari berbagai peralatan fisik dan anggaran dana yang tersedia. 3. Media relation humas pemerintah. 1. Strategi membangun hubungan dengan media. Media menjadi salah satu faktor utama dan pusat perhatian untuk tugas humas pemerintah. Media mengontrol arus publisitas di berbagai kanal medianya yang menjadi peran penting dalam menginformasikan berita pemerintah. Oleh karena itu, humas pemerintah menjalin hubungan baik dengan redaktur, reporter, penulis editorial, juru kamera, kolumnis, dan para penyiar dan memahami kebutuhan mereka guna menjamin terlaksananya publisitas yang baik. Dengan perkembangan pesat berbagai media cetak dan media elektronik masih diyakini humas pemerintah karena memberikan pengaruh besar di tengah masyarakat. Sebab itu, humas pemerintah memiliki daftar media cetak elektronik serta kontak dari berbagai wartawan dan redakturnya agar menjalin komunikasi dengan mudah mengenai program-programnya. 2. Membangun hubungan dengan wartawan. Tentunya humas pemerintah dan wartawan akan selalu saling membutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wartawan membutuhkan humas guna memperoleh informasi. Hubungan wartawan dan humas pemerintah digambarkan oleh Dan Latimore sebagai orang yang mencari berita dan menerbitkan jurnal-jurnal. Kedua profesi tersebut sangat tepat dalam arti profesional. Namun tidak semua wartawan bekerja profesional, tetapi jumlahnya relatif sedikit dan aktivitasnya tidak terang-terangan. Pada masa Orde Baru pun pers masih dikontrol pemerintah, masih saja ada wartawan seperti itu. Ini disebut wartawan bodrek, yang dimana mereka sering mengingkari profesinya. Wartawan bodrek diartikan sebagai wartawan yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas dan jarang menerbitkan karya jurnalistik. Wartawan ini hanya bermodalkan kartu pers yang ia buat dan biasanya beroperasi di kantor-kantor pemerintah swasta. Pekerjaan yang dilakukan tidak jauh berbeda seperti wartawan pada umumnya. Ada yang menyebutkan sebagai WTS, wartawan tanpa surat kabar. Ini juga menjadi indikasi bahwa humas pemerintah belum sepenuhnya profesional dalam tugas dan fungsinya, tidak bisa mengimbangi cara kerja wartawan profesional dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi media. Strategi untuk menghindari wartawan bodrek yang memberitakan buruk organisasi dan perusahaan terdapat 3 cara. 1. Bersahabat dengan wartawan profesional. Hubungan baik dalam arti profesional tanpa didasari materi atau uang.
Hubungan timbal balik ini menguntungkan wartawan dalam meliput berita tentang pemerintah dan tanggap humas pemerintah dalam disalurkan dengan baik pada masyarakat. 2. Bersahabat dengan pengurus organisasi swasta. Menjalin hubungan dengan organisasi swasta memudahkan humas membedakan wartawan profesional dan wartawan bodrek. Memilih organisasi wartawan yang disahkan Dewan Pers dapat meminimalisir penyalahgunaan profesi dan persoalan dapat terorganisir. 3. Persahabatan dengan pimpinan media lokal. Dengan transformasi media lokal Indonesia mulai dari TV, radio lokal, dan koran lokal, humas pemerintah dituntut menguasai segmen lokal maupun internasional. Oke, dilanjut dengan mengembangkan dan memanfaatkan media baru. Media baru, new media, merupakan media di luar dari media cetak, televisi, dan radio. Beberapa istilah media seperti media warga, citizen journalism, media online, media cyber, dan media sosial. Media sosial yang banyak diketahui mulai dari Facebook, Instagram, blog, dan milis. Yang termasuk media cyber seperti detik.com dan Viva News. Perkembangan zaman mengubah semua hingga masyarakat mengalami kemudahan dalam menerima informasi dengan ukuran cepat. Hal ini pun berlaku di media lokal, nasional, maupun internasional, yang pemberitaannya banyak berasal dari cuitan media sosial. Bentuk komunikasi media baru begitu pesat perkembangan sehingga komunikasi didapat dengan dahsyat hanya melalui berbagai media sosial, melalui email, YouTube, Skype, Twitter, blog. Hal ini pun didukung oleh infrastruktur yang menunjang internet penggunaannya meningkat pesat. Dari pernyataan sensus 2010, sebanyak 50,21% penggunaan internet di kota dan di desa 49,79%. Artinya 50% penggunaan internet di Indonesia sudah terlayani sebagai alat komunikasi dan informasi. Yang kedua ada citizen journalism. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada citizen journalism, yang diawali dengan blogger, kemudian disusul dengan situs berita yang independen, aktivitas pencarian dan distribusi informasi yang bersifat demokrasi, sehingga pembaca dapat sebagai penulis dan pengawas. Dengan ini, memicu pengusaha dan organisasi membangun medianya sendiri sebagai alat menyampaikan informasi. Mereka sebagai alat pencarian dan keuntungan. Ada pula karena penguasaan pemilik modal terhadap media yang tidak objektif, sehingga masyarakat memilih demokratif dalam mencari kepuasan informasi dan kebenaran tanpa diatur, salah satunya sebagai citizen journalism. Citizen journalism membagikan siapapun dapat menjadi wartawan tanpa harus mempunyai kartu pers, bisa melakukan investigasi, reportase. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah ucapan dari video yang kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.